Saya udah cerai, saya punya anak satu. Ya saya depresi, saya bingung. Gue loncat ke judi kayak gini. Uang 20-50 juta itu tuh nggak berarti bagi kita. Kita pingin deposit udah kayak kesetanan. 5 juta hari ini menang, besok main lagi kayak gitu. Jadi dalam seminggu itu tuh bisa 20 juta kayak gitu, tapi besoknya main lagi kayak gitu, nyambung. Otak itu udah pingin depo otaknya pikiran depo kayak gitu. Main A di sini gua udah bukan nih 100 juta, sedangkan gua mau nipu lagi, gua udah nggak bisa. Hari ini gue kedatangan tamu spesial, teman kuliah teman-teman. Sudah lama nggak berjumpa. Terus terang tadi gue sedih pas mendengar dia terjerat judul itu, dan ternyata habisnya itu ratusan juta teman-teman. Dulu kan waktu lu pernikahan pertama itu, yang ada di sana itu kan gue datang, inget ya? Ya 2018 Mas Bud. Belum lu, waktu gue datang ke nikahan lu itu. Gue belum kenal judi online sama sekali. Oke. Gue itu masih fresh, otak masih waras. Nah, kok lu terjerumus ke judul gitu? Ya Mas Budi tahu kan, saya udah cerai, saya punya anak satu. Ya saya depresi, saya bingung, saya pengen mau balikan sama dia, ya kan. Kerja saya di ojol, saya dari pagi siang malam, saya di tongkrongan itu, teman-teman banyak yang bermain judol. Ya saya penasaran mereka main apa sih. Saya sih bukan pemain judol, saya nggak kenal itu judi apaan sih kayak gitu. Saya baru lihat itu, saya penasaran mereka main apa sih, gimana sih caranya kayak gitu. Ada yang dapat 2 juta, 3 juta, 5 juta, penasaran. Mereka depositnya sampai 200.000, sampai 500, sampai 1 juta. Saya coba nih. Itu tahun berapa? 2022 Januari itu gue udah cerai, udah 2 bulan itu udah bermain judol. Hampir itu udah kalah sekitar 30 juta. Gue pernah ngomong sama si Mawar, gue kalah judi ini gue stres gara-gara lu, ya kan, gara-gara lu gue depresi, ya gue loncat ke judi kayak gini. Oke, ini gue coba flashback dulu ke belakang ya. Bisa dibilang teman seperjuangan gitu ya. Dulu kan waktu kuliah juga kan lu gua suruh lanjut gitu kan. Lu ada finansialnya kan oke. Orang tua juga masih membiayai, masih ada duit lalu buat kuliah gitu. Sulitannya ada di mana gitu. Ternyata kan problemnya bukan soal duit gitu. Ya karena dia nggak ada kemauan aja gitu. Yang waktu lu nggak lanjut kuliah tuh, ngilang entah kemana gitu kan. Tahu-tahu nongol lagi sama gua deket-deket lu mau nikah. Setelah nikah, ngilang lagi. Ngilangnya nih bukan ngilang gimana teman-teman. Ngilangnya tuh ganti nomor. Nomornya udah hilang gitu. Ada proyekan apa gua pengen lempar ke dia gitu ya, bagi-bagi rezeki. Nomornya nggak aktif gitu loh. Yang muncul lagi sekarang ini. Mas Budi ngajakin project itu gue udah stres banget. Wah Wan, ini ada project, tinggal jalan, lu garap. Nih stepnya kayak gini-gini, ini lumayan duitnya oke. Gue bilang, artinya lu ngilang itu kan. Ya gue lempar ke orang lain gitu dan jalan. Ya itu Mas Budi ngajakin project itu gue udah stres banget. Ada 15 juta di tabungan, kepikiran pingin main tuh, kayak main slot, kayak tuh lagi kalah banyak sampai utang dipinjol sama bunga-bunganya ya sekitar 45 juta lah, gagal bayar. Dulu tuh gue ngutang itu tuh lancar lo bayar. Sampai utang 20 juta gue bayar lancar, ya kan. Apalagi dikasih kemenangan, itu tuh semakin kayak kesetanan kayak gitu. Uang 20-50 juta itu tuh nggak berarti bagi kita. Kita pingin deposit udah kayak kesetanan. Kita tuh nggak nganggap duit kita itu nyarinya kayak gimana, kepanasan, sampai keringatan, sampai lelah, pagi siang malam kita nyari duit. Enggak. Dari penghasilan saya itu sekitar 12 juta sebulan. Artinya Fior itu nggak ada uang dari hasil uang dari orang tua, jual tanah, nggak ada. Itu hasil saya ojol narik, dan saya pun masih bisa tanggung jawab buat nafkahin anak yang saya udah cerai itu. Saya main judi itu, saya masih ada pikiran
sayang sama anak, tanggung jawab. Saya udah 8 tahun saya bayar pengasuh anak. Alhamdulillah nggak pernah telat. Oke. Itu lu dapat sebulan 12 juta itu murni semua dari ngojol. Iya. Oke, itu ngojol berangkat jam berapa itu? Pulang jam berapa? Dari jam 5, kadang jam setengah 6, pulangnya jam 8, tergantung akun sih Mas. Kalau akun kita rajin, artinya kita diprioritaskan, dikasih terus orderannya. Oke. Itu dari jam 6 pagi, setengah 6 pagi sampai jam 6 sore gitu. Iya. Itu narik terus sih gitu. Iya, narik terus. Jadi itu alhamdulillah sih, kadang kita narik itu yang dekat-dekat Mas Bud. Jadi kalau kita main jauh kan Ya oke. badan kita ya kan sikon badan. Tadi gue sempat share di belakang, dulu juga pernah ngomong sama lu kan dulu ya. Gue bilang kayak gini sama dia. Gue tahu tapi gue kirain kan dia tipis-tipis ya buat ngojolnya gitu. Karena gue tahu dia tuh sebenarnya pekerja keras gitu dan dia ada skill di salah satu bidang tadi dia. Gue bilang sama dia, lu kalau pengen maju ke depan gitu kan, lu harus bisa ngelihat visi ke depan gitu loh. Lu nggak boleh bergantung sama sesuatu yang sekarang yang nggak bisa ngebawa lu ke depan gitu kan. Gue bilang kayak gitu sama lu dulu kan. Bahkan lu waktu dulu punya duit banyak, lu kepengen beli, bahkan lu pengen kredit mobil kan. Ingat nggak? Lu bilang sama gue. Iya betul. Buat gue pengen kredit mobil kan, gue bilang jangan. Ngapain lu kredit mobil? Kredit mobil buat gaya-gayaan, buat apaan? Gue bilang sama lu kan gitu kan. Ya kalau dibilang si Mas Bud ya, motor Vario habis saya jual buat judol. Dan motor kedua hilang, saya dihipnotis gara-gara malam itu saya kalah menjudi 5 juta. Lagi stres. Iya, jadi belum tidur selama 24 jam tuh dari pagi ketemu pagi itu kan. Nggak tidur, jadi otak kemana-mana. Cuma megang duit itu tuh tinggal cuma ceban. Biasa saya pegang duit itu tuh sampai jutaan, ada kantong cuma tinggal 10.000 Mas Bud. Gimana sih bisa aja saya bisa dapat duit hari itu 500.000 karena udah kalah banyak jadi langsung down. Oke. Pas posisi down itu lu didatangi orang pas lagi ngaso. Iya hipnotis nggak sadar. Motornya dibawa pergi. Iya, motor udah lunas lah. Ledor itu. Iya, kamera saya jual, pengen project bareng sama Mas Budi, tapi ya harapan itu pupus. Gue dulu ngajak lu ya demi kebaikan gitu, tapi kayak gitu teman-teman. Tahu-tahu ngilang, karena gue tahu dia ada skill di fotografi, videografi, dia tahu. Dan kebetulan usaha gue juga lumayan fokus di bidang itu gitu ya. Karena lu masih muda, lu masih produktif, dan lu punya skill yang bisa lu kembangkan. Dan visi ke depannya, lu tahu gitu loh, di market ini. Dan lu kan gue ajak, nih tinggal lu jalankan aja, lu udah flow-nya udah gue dapet, tinggal jalan aja enak gitu. Oke gitu, cuman yang makin kesini perusahaan seperti ini, itu nggak bakalan terus-terusan memberikan lu profit yang besar. Kenapa? Karena pemainnya banyak. Tukang ngojolnya kan makin banyak. Gue bilang sama lu, nanti makin kesini pasti makin banyak. Dan persaingan makin ketat. Kalau lu kepengen mendapatkan uang yang banyak, itu lu kerjanya juga harus banyak waktunya. Kan gue bilang sama lu kayak gitu. Berkali-kali gue bilang, cari sesuatu yang bisa buat nge-save kita ke depan. Dan lu tetap di situ kan. Makanya gue sudah bayangin, lu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, bukan soal masalah ininya ya, duitnya oke lah. Cuman kan kreatif lu yang harusnya bisa digunakan buat hal lain yang bisa mendapatkan uang bisa 2-3 kali lipat itu. Nih kan lu anak muda punya skill, maksud gue gitu. Gue dulu ngajak lu ya demi kebaikan gitu, tapi kayak gitu teman-teman. Tahu-tahu ngilang. Sebenarnya sih bukan menghilang Mas Bud, ya karena otaknya udah kena judol. Jadi pikiran udah nggak kemana-mana. Jadi ya tapi kan ngilangnya lu bukan ini doang, bukan karena judul doang. Dulu sebelum kenal judul juga sering ngilang-ngilangan gitu. Ada project udah siap ready, tinggal mau jalan ngilang. Cari jati diri. Nggak tahu, lawatan aja di jalanan senengnya kayak gitu loh. Ya tapi pas lihat video Mas Budi tentang kontennya judul, sebenarnya sih nonton, pingin ngecat Mas Budi. Kadang malu, ya kan? Kalau saya nggak ngecat, gimana saya bisa sembuh nih? Udah 1 tahun, udah nggak main, tapi kambuh lagi, kayak gitu kan. Coba, oh iya. Tapi pas saya chat, respon positif artinya masih ingat saya gitu. Karena dia sedikit banyaknya tahu perjalanan gua gitu. Ya, dulu sih pengen banget kayak Mas Budi. Gimana sih pengen maju bareng-bareng. Tapi beda ya. Pikiran, kalau Mas Budi kan, mindsetnya ya pengen maju.
Kalau guanya orangnya tuh pingin bebas, pingin tuh di jalan. Setiap kali lu bertemu dengan gua dari yang menghilang, pasti ada perubahan. Gua perubahannya growth, lu perubahannya Negatif. tuh downgrade. Iya. Ya kan? Lu ketemu lagi dalam situasi yang nggak baik-baik saja. Jadi jomplang. Dibaca apa nggak dulu minjem buku gua? Masih ingat dulu minjem buku gua tuh? Ada 2 Iya, biji. Tapi nggak pernah baca Mas Bud. Nah itu. Bawa doang. Karena bukan lu doang, Wan. Jadi teman SMA, ternyata dia sudah ngikutin gue udah lama. Dan dia akhirnya ngabarin gue, ternyata dia teman SMA gue, betul. Yang dulu dia nggak ngerokok, nggak ngopi juga. Nah, anaknya lurus, kejeblos, judul. Dan gue sedih banget. Bokap nyokap lu tahu? Tahu yang gue jual motor itu gue buat bayar pinjol, gue ngaku. Terus? Mah kayak gini, jerumus judi online. Ya orang tua gue sambil marah-marah. Iya sampai nangis, gue dipukul-pukul kayak gitu. Kenapa kayak gini menjudol ya kan. Kekalahan judi itu sekitar 200 juta lah Mas. Tapi dengan konten dari Mas Budi itu sih kalau saya sih banyak ngambil positifnya. Semoga saya bisa nggak menjudol lagi. Selama perjalanan udah ketagihan, udah kalah banyak. Sampai sekarang dengan kerja pagi siang malam itu ya cuma sia-sia doang, capek tenaga, uangnya tuh nggak ada karena buat di depo gitu. Depo pun nggak nanggung-nanggung Mas Bud. Sekali depo 2 juta, 5 juta, tapi pernah menang sih, menang itu tuh 5 juta hari ini menang, besok main lagi kayak gitu. Jadi dapat menang buat senang-senang nggak ada, buat dalam seminggu itu tuh bisa 20 juta kayak gitu, tapi besoknya main lagi kayak gitu, nyambung. Otak itu udah pingin depo, otaknya pikiran depo kayak gitu. Yang saya beli kredit motor Beat ini, saya gade tuh motor sekitar 3.500.000, sekitar 2 hari 3 hari saya tebus, tapi itu saya bohongin buat anak saya sakit. Iya, karena nggak tahu uang itu saya buat depo Mas Bud. Saya mainin, saya sekali beli 600. Pas 600 itu ya saya menang 3 juta. Pas jam 1 saya ke rumah orang itu buat ambil lagi motor saya. Saya bilang uangnya udah ada karena bapak saya, orang tua saya bantuin saya buat obatin anak saya sakit. Nggak tahu uang itu buat saya depo Mas Bu. Saya menang 3 juta. Pas itu saya nambahin, jadi terus saya kasih tuh. Terus saya mencoba saya main lagi, udah kalah lagi. Lu terakhir main kapan? Udah 1 bulan udah nggak main Mas Bud. 1 bulan nggak main. Iya, semoga lah, insya Allah lah. Semoga nggak main lagi. Aduh, karena lu teman gua gitu ya. Makin kesini bukannya makin bertumbuh gitu ya, makin memprihatinkan, dan muka lu, aura lu juga terus terang udah nggak enak banget. Ayolah berubah lah, udahlah. Ini gue sampaikan ke lu juga, orang yang kecanduan judul, maintenance-nya, ikhtiarnya sampai akhir hayat, seumur hidup. Jadi lu jaga terus, lu baru sebulan kan, riskan banget tuh, masih tricky banget. Banyak teman-teman yang sudah berhenti 2 tahun, 3 tahun, kecemplung lagi. Bener-bener hati-hati banget nih, bener-bener. Kalau Mas Bud, kecanduan itu sama judi ya lebih parah judi. Kalau kita udah ngerasain itu kita bisa sembuh. Iya. Kalau judi itu ya kita bismillah aja lah, yakin ya dari diri sendiri. Pola pikirnya dibenerin. Iya, betul. Mindset kita harus harus berubah. Oke deh. Ya, yang penting ya selalu ingat yang di atas saja, ingat Allah aja. Semoga kita selalu dikasih jalan terbaik, membantu kita. Ya, karena judol itu benar-benar fatal, ya hancurin semuanya masa depan. Apalagi kita kalah, nggak ada niat pengen mau kerja loh, udah down. Ya kan? Oke, lu ada tambahan mungkin ada buat teman-teman atau siapapun yang mungkin pernah lu kecewakan, atau buat teman-teman yang sekarang masih bermain judol biar berhenti gitu? Ya buat teman-teman semua ya, judol itu kalau dibilang tuh benar-benar fatal banget ya kan, buat diri kita, masa depan, keluarga, semuanya deh. Kalau bisa itu benar-benar berhenti total. Selalu kita ingat
Allah Subhanahu wa taala ya kan. Ya jangan sampai kita ngejerumus lagi hal-hal kayak judul kayak gitu, jangan. Kita sekarang mikirnya masa depan buat anak istri, yang terjadi udah terjadi. Kekalahan kita mau sedikit mau banyak, ya mudah-mudahan besok kita bisa bangkit lagi dari keburukan yang kita alami. Harus dari yakin aja di diri kita sendiri. Oke, teman-teman, nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan nanti ada episode keduanya ya dari Bro Iwan ini, karena teman gua ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.